Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saya berada, Formula, Forum Ulama dan Aktivis Islam di mana saya berada, yang sekarang sudah 30 provinsi, PW dan PD di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan terakhir daripada perkembangan Timur Tengah. Subhanallah. Negara Islam Iran telah menunjukkan eksistensi dan keberadaannya, sekaligus mewakili daripada umat Islam seluruh dunia, di mana pesan daripada negara Iran yang dahulu kita mengenalnya adalah bangsa Persia, bangsa yang gagah berani dan menguasai dunia, pernah menguasai dunia. Ini adalah pesan kepada negara Israel, kepada Benyamin Netanyahu, janganlah sombong, janganlah angkuh, dan sekaligus pamannya daripada bangsa Israel, yaitu Donald Trump, bangsa Amerika, dan juga bangsa-bangsa Eropa, bahwa di dunia ini tidak boleh sombong, tidak boleh sewenang-wenang. Di dunia ini tidak boleh angkuh dan tidak boleh sombong. Yang boleh sombong itu hanyalah Allah yang berhak untuk sombong. Subhanallah. Karena al-kibriya uridai, yaitu kesombongan itu adalah selendangku. Wal azamatu izari, dan kebesaran dan keagungan itu adalah pakaianku. Jangan kau mengambilnya. Dan ternyata dengan kesombongannya, dengan seolah-olah bangsa Israel itu adalah bangsa yang memang diberikan segalanya oleh Tuhan, oleh Allah, ternyata dia sombong, angkuh. Tidak hanya sombong dan angkuh, tapi zolim terhadap negara Palestina, zolim terhadap Gaza, zolim terhadap dunia Islam. Seolah-olah dunia sudah menjadi kekuasaannya, seolah-olah dia sudah menguasai dunia. Bagaimana Israel bisa sombong untuk menjatuhkan, meruntuhkan daripada negara Palestina? Butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu pun menghadapi faksi, menghadapi milisi, bukan suatu negara, yaitu milisi Hamas dan Fatah dan Hizbullah Libanon. Subhanallah. Palestina, Gaza, Libanon, Hamas, Yaman tidak terkalahkan. Kan itu baru melawan milisi, organisasi. Dia lupa bahwa Iran itu bukan milisi, bukan ormas, tetapi suatu negara yang berkedaulatan, negara yang punya karakter, punya kepribadian, punya harga diri. Di mana pada saat tamu undangan daripada Ismail Haniyeh terbunuh di perkarangan daripada negara Iran, Al-Qaeda ini masih bersabar. Tetapi apabila sudah membunuh Panglima Kementerian Pertahanan, petinggi-petinggi daripada negara Iran, ini suatu harga diri yang tidak bisa ditoleransi, di mana negara penjajah agresor akan mendapatkan daripada sanksi yang sekarang ditunjukkan dari negara Islam Iran. Sekarang Israel telah mendapatkan apa yang dia tanam, dia tuai. Israel sekarang sudah menjadi negara mimpi, halusinasi, sudah menjadi legenda. Dan sesuai dengan perjanjian bahwa negara Islam itu akan keluar lagi daripada negaranya, akan terombang-ambing, terlunta-lunta, dan tidak mungkin di seluruh negara akan menerimanya daripada orang-orang negara yang sangat sombong, agresor, dan zolim.
Sekarang apa hikmah bagi kita negara Indonesia? Negara Indonesia adalah negara atau bangsa yang besar, punya tanah air Indonesia, punya bangsa-bangsa Indonesia, punya bahasa-bahasa Indonesia. Dahulu Indonesia tidak hanya yang ada sekarang, dari Aceh sampai Papua, tapi Indonesia adalah negara yang sudah mencapai Asia Tenggara, sampai Filipina, sampai Malaysia, Singapura, Brunei, itu semua bahagian daripada Nusantara, daripada kerajaan, daripada Sriwijaya dan Majapahit. Maka sadarlah para pemimpin bangsa kita yang sekarang, ayolah marilah kita kembalikan jati diri bangsa, karakter bangsa yang hilang. Minimal kita harus punya malu. Bagaimana negara besar, bangsa besar harus meminta-minta kepada negara lain untuk membutuhkan daripada keperluan sembako. Padahal tambang emas, intan, berlian ada di Indonesia. Timur Tengah sudah berjaya, kaya raya, hanya memiliki minyak di bawah bumi. Indonesia di bawah bumi ada minyak tanah. Dan sementara di atas bumi, di atas tanahnya ada minyak kelapa sawit. Ada tambang, ada emas, intan, permata, bauksit, dan nikel. Seharusnya Indonesia harus lebih kaya lagi. Harus punya jati diri. Harus bisa mewarnai daripada kancah politik, ekonomi secara global. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan mengokohkan kedudukannya di dunia ini. Janganlah kita Indonesia menjadi bangsa pencundang. Kita harus bangsa pejuang bagi para koruptor, bagi para bandar-bandar narkoba, bagi para politikus-politikus yang munafik, yang jahat. Sudah waktunya kalian berpikir panjang untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Di Indonesia ini tidak ada rakyat miskin. Yang ada adalah dimiskinkan oleh pejabat-pejabat yang korupsi, pejabat-pejabat yang pecundang, pengkhianat bangsa. Insya Allah dalam waktu dekat ini, PB Formula, pengurus besar Forum Ulama dan Aktivis Islam, akan mengadakan acara seminar nasional kebangsaan yang akan mengembalikan jati diri dan karakter bangsa Indonesia, akan mendatangkan tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh agama untuk mengembalikan jati diri bangsa yang hilang, untuk mengembalikan karakter jati diri bangsa dan keumatan yang hilang. Demikian, sahabat muslim di masa berada, ayo, Iran bisa. Kenapa Indonesia tidak bisa? Seharusnya Indonesia lebih bisa lagi. Demikian. Wabillahi taufik walhidayah wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.